Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pembelajaran kita, channel Cucu Wahyudin Industriawan. Di channel ini kita akan bersama-sama mempelajari metode-metode untuk membangun sebuah bisnis startup. Juga di channel ini kita akan saling sharing tentang berbagai ilmu untuk pengelolaan satu industri, satu pabrik, atau satu perusahaan, suatu bisnis yang lazim kita sebut sebagai industrial engineering atau teknik industri. Pada hari ini kita akan coba kembali bacakan suplemen untuk modul 1 kita tentang valuasi mimpi dan jalur karir. Seperti yang saya sampaikan di video terdahulu, bahwa suplemen ini adalah sebuah cerita bersambung yang sengaja saya buat dalam satu alur cerita yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana metode membangun sebuah bisnis startup. Baik, kita mulai. Izinkan saya untuk share screen. Baik. Cerita bersambung ini saya beri judul atau saya beri title The Technopreneur, pendakian dari dasar. Sebuah cerita bersambung karya saya sendiri, Cucu Wahyudin. Valuasi mimpi, the beginning. Senja hampir tiba dan kelas baru saja bubar. Proyektor sudah dimatikan saat salah seorang mahasiswa berinisiatif membersihkan papan tulis yang dipenuhi gambar panah dan kotak di sekujur bidangnya. Di kursi masih tersisa 4 orang yang bergeming, walaupun kelas telah menjadi sepi. "Bapak membunuh impian saya," kata salah seorang yang duduk di paling tepi. "Materi Bapak hari ini telah membuat impian saya menjadi mustahil untuk direalisasikan, Pak," sambungnya lagi. Seorang yang dipanggil Bapak tampak hanya melemparkan senyum sambil membereskan laptop dan perangkat presentasinya. Ia adalah dosen kewirausahaan yang sudah malang melintang di dunia usaha, di samping profesinya sebagai seorang pendidik. "Justru saya telah menghidupkan impian kamu, Dek, agar kamu berani mempersiapkan diri untuk membiayai eksekusinya," jawabnya ringan. "Maksud Bapak bagaimana, Pak?" kata si mahasiswa sambil mengernyitkan dahinya. "Iya, coba aja kamu list semua mimpimu itu lengkap dengan timeline-nya. Sekaligus hitung berapa biaya untuk mengeksekusi setiap mimpi kamu itu. Dan yang paling penting, dari manakah kamu akan mendapatkan uangnya? Dari gaji sebagai fresh graduate, sarjana teknik industri? Kalau hanya dari situ, betul kata kamu harus mereset mimpi-mimpi kamu itu. Oke, sampai ketemu lagi ya." Si Bapak melangkah menuju pintu keluar. "Terima kasih, Pak, untuk hari ini," keempat mahasiswa menyahut nyaris serentak. Sepeninggalnya Pak dosen, keempat mahasiswa masih saling memandang. "Logis juga sih, kata gua mah, penjelasan si Bapak tadi. Untuk menjadi manajer di perusahaan nasional, mungkin kita butuh waktu 8-10 tahun dari kerjaan pertama kita. Take home pay-nya ya junior manager di kota kita sekitar 15-20 JT ya. Rupiah lah, bukan dolar. Jadi kalau mau punya rumah 1 M sebelum usia 30, rada mustahil kayaknya." Seorang mahasiswa memecah kesunyian. "Loh, kenapa mustahil, bro? Gimana cara lo ngitungnya? Lo kan merit tuh sama si Ria, barengan jadi manajer. Jadi take home pay lo berdua 40 juta. Cukuplah buat cicilan rumah 1 M selama 10 tahun. "Serius gua, Ojan, lu bercanda aja," seseorang menimpali. Suasana kembali sepi. Keempat mahasiswa yang tidak lain adalah Agung, Fauzan, Ria, dan Putri kembali saling memandang. Topik tentang valuasi mimpi benar-benar mengganggu mereka, mengganggu pikiran mereka. Mimpi-mimpi mereka yang sudah mereka punya seakan pudar dan tak mungkin lagi dieksekusi.
Mereka mengira dengan bekal sarjana teknik, bekerja di perusahaan kaliber nasional, bahkan mungkin kaliber multinasional, akan memperoleh gaji yang besar. Dan dalam waktu 5 tahun, semua keinginan bisa tercapai. Punya rumah setelah 3-5 tahun bekerja, punya mobil, merit, dan vakansi ke Bali, ke Raja Ampat, ke Taman Laut Bunaken, atau Senggigi Lombok setiap tahun. Setelah dihitung dengan teori valuasi mimpinya Pak Industri tadi, begitu mereka menyebut dosen kewirausahaannya, adalah sangat impossible alias mustahil. Ri, coba lo jelasin lagi dong kuliah Pak Industri tadi. Kalau si Bapak tadi benar, kok kakak kelas kita banyak yang happy-happy aja dengan mimpi-mimpinya, padahal mereka jadi profesional di pabrik, bukan pebisnis tuh. Agung, mahasiswa yang kelihatannya paling serius, memulai lagi obrolannya. Lo kan aktivis galeri investasi, pastilah lo banyak diskusi sama si Pak Industri, lebih tahu insight-nya si Bapak, tambahnya lagi. Hari sudah mulai sore, menunjukkan 15 menit setelah jam 4 sore. Di lapangan basket, anak-anak tingkat 1 bergerombol menonton temennya 3-on-3. Anak-anak mesin riuh futsal di lapangan sebelahnya. Pasur yang selalu setia membersihkan kelas sebelum pulang, urung masuk. Dia khawatir mengganggu 4 mahasiswa yang sedang ramai berdiskusi. Pasur adalah mahasiswa abadi lintas angkatan, begitu anak-anak menyebutnya. Pembawaannya selalu ceria, mukanya tampak awet muda. Lebih dari 20 angkatan jadi teman-teman kuliahnya, makanya dia disebut sebagai mahasiswa yang abadi. Pak Sur adalah OB yang sangat bangga dengan profesinya. Tanpa keterampilan tangannya, kelas akan sangat tidak nyaman untuk belajar. Anak-anak menyayanginya, tentu saja termasuk para alumni. Gue nulis di bor aja ya, kata Ria, mahasiswa tercantik seangkatan yang aktivis galeri investasi. Dia punya kepenasaran yang tinggi tentang hubungan dunia industri dengan pasar modal. Kenapa sih perusahaan-perusahaan bonafit selalu ingin listing di pasar modal? Benarkah hanya untuk mencari pendanaan alternatif selain perbankan? Atau ada hal lain yang jauh lebih dari itu? Dan kenapa juga nilai saham itu selalu merepresentasikan nilai dari perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan misterius inilah yang membawa Ria berlabuh di galeri investasi. Tempat magang dan belajar berinvestasi di dunia pasar modal secara real. Kerjasama 3 pihak, ada universitas, ada Bursa Efek Indonesia, dan tentu saja perusahaan sekuritas. Belum insinyur sudah investor, begitulah tagline-nya yang rada sedikit jumawa dari para aktivis galeri investasi. Sret, sret, sret. Ria membuat sebuah gambar di papan tulis. Anak-anak menyebut gambar itu sebagai rich picture diagram. Sebuah gambar yang menunjukkan model dari suatu realita. Gue nangkepnya begini, kata Ria menunjukkan gambarnya. Lo jelasin lagi dong, Ki. Oh, sorry. Lo jelasin lagi dong, Ri, saut Putri. Iya, ini mau. Kan baru juga kelar gambarnya juga atuh, tambah Ria. Kata si Bapak tadi, sebelum lulus kita harus tuliskan rencana-rencana, capaian-capaian hidup kita. Alias milestone, kata si Bapak mah. Kemudian kita valuasi nilainya, berapa biayanya, dan kapan waktunya untuk meraih capaian-capaian itu. Tadi si Bapak nyontohinnya terlalu ekstrim sih, kata gua mah. Misalnya, setelah 3 tahun beli mobil pertama, atau sekolah S2, setelah 5 tahun beli rumah pertama, dan tahun ke-6 merit. Liburan tiap tahun, rencana pendidikan anak, terus ibadah haji. Jadi kata gua mah si Bapak tadi terlalu ekstrim. Nah, kata si Bapak semua itu kita hitung berapa biayanya. Dan tentu saja kita prediksi dari mana mendapatkan uangnya. Tiba-tiba Agung memotong penjelasan Ria. Jangan lupa, Ri, tadi si Bapak disclaimer lo ngomongnya kayak gitu. Bahwa kata si Bapak rencananya adalah analitis saintifik. Jadi kalau dapat mertua kaya atau menang lotre nggak dihitung. Asumsi semua berjalan normal, kagak ada bencana alam, kagak ada revolusi atau pandemik. Iya, gue juga ingat, kata Ria lagi melanjutkan. Kalau asumsi tidak terpenuhi, ya bubar planning-nya. Tapi kata si Bapak kan, punya planning jelek masih lebih bagus daripada tidak punya planning sama sekali. Benar kan? Kata Ria lagi. Kalau punya planning, kemudian ada yang tidak tereksekusi, maka bisa
perbaiki. Di mana salahnya? Tapi kalau tidak punya planning, ya mau evaluasi apa? Sayonara aja, kata Ria. Lo buatin rinciannya dong, Ria, cantik, biar jelas, kata Agung rada memodus. Selalu begitu sih dia. Yes, kalian gue buat tabelnya juga. Ria melanjutkan gambarnya di papan tulis sambil mengerling ke arah Agung. Jadi, kalau gue lihat, inti dari kuliah hari ini, kalau gue tangkep ya, cash flow kita ini akan sangat ketat kalau kita hanya ngandelin pendapatan sebagai profesional di pabrik tok. Sebagai staff atau sebagai supervisor. Akan kejar-kejaran antara uang pendapatan dengan biaya hidup. Kayaknya sih begitu. Salah-salah bisa masuk jebakan Batman kita terjerembab dalam hutang. Hutang kartu kredit, hutang cicilan rumah, hutang cicilan mobil, hutang ini itu. Hutang deh pokoknya, kata Ria lagi. Kalau sudah kayak gitu, kualitas hidup kritis. Ya, kita bisa terperosok dari kelas menengah bawah ke kelas bawah banget. Makanya si Agung pucat tadi, ya nggak Put? Dia menjelaskan panjang lebar. Ya Siri, tapi masih ada tambahan penjelasan loh tadi dari si Bapak. Bikin rencana keuangan, bikin rencana karir, dan investasi, sahut Putri. Nah, itu lo aja yang jelasin, Put, kata Ria sambil tertawa. Puas deh kayaknya setelah menjelaskan penyebab pucat pastinya si Agung. Si optimis yang berkoar pengen punya SUV setelah 2 tahun kerja, dan sebelnya selalu nguntit dia kemanapun dia pergi. Oke deh, Putri menyahut sambil menyorotkan laptop ke layar slide-nya. Gue bikin gambar juga ya, sambungnya. Sret, sret. Putri bikin gambar juga. Beda, anak Kompi mah selalu berseni, kata Faujan menyela. Kompi adalah komunitas mahasiswa pecinta seni, dan Putri salah satu anggotanya. Putri mahasiswa yang tak kalah cantik sebenarnya dari ya 10% upper lah kalau di teknik, kalau kata anak-anak sih begitu. Hanya jiwa seninya yang terolah kadang membuat daya nalarnya menjadi unik dan istimewa. Putri mahasiswa yang anti mainstream, dan dia juga anti kemapanan. Tak jarang membuat dosen pembimbingnya geleng kepala. Pernah satu ketika dia direkomendasikan dospemnya magang di pabrik yang bergengsi. Mahasiswa lain antri menunggu kesempatan ada dospem yang merekomendasikan, dia malah baru seminggu sudah minta pulang dengan alasan yang sangat sumir. Dospemnya geleng-geleng kepala dan nggak mau diajak diskusi lagi selama berminggu-minggu. Hampir tiap hari Putri selalu minta maaf ke dosennya dan akhirnya luluh juga. Permintaan maafnya diterima. Sesudah itu baru mereka berdiskusi lagi. Ya, gitulah seniman. Jelasin, Put, minta Ojan lagi. Iya, sabar, Putri menimpal. Tadi Ria sudah menjelaskan 2 tangga ya yang di awal, yaitu menentukan tujuan dan membuat perencanaan keuangan. Tahap berikutnya adalah mulai memilah apa yang akan dikerjakan untuk mengeksekusi planning tadi. Ya, apa yang akan dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang akan membiayai seluruh mimpi-mimpi tadi. Pak Industri menjelaskan ini adalah choices loh ya, pilihan. Harus disesuaikan dengan passion kita, harus disesuaikan dengan rencana kita. Ya, selama dilakukan secara sadar, semua pilihan akan membuat kita happy. Begitu kata Pak Industri tadi. Oh, yang pilihan karir itu ya, Put? Ria memotong penjelasan Putri. Yups, kata Putri ringkas. Setelah menarik napas dan memainkan mouse-nya, Putri melanjutkan uraiannya. Setidaknya akan ada 3 pilihan karir. Kalau kata si Bapak tadi, gitu ya. Akan ada 3 pilihan karir. Yang pertama adalah menjadi profesional, menjadi karyawan di satu industri, di satu pabrik. Si Bapak sering menyebutnya kelompok ini adalah industriawan. Yang kedua adalah pebisnis atau pewirausaha. Dia menjadi owner. Ya nggak? Nah, pilihan ketiga adalah mix, menjadi profesional sekaligus menjadi pewirausaha atau pebisnis. Kayaknya Pak Industri masuk kelompok ini. Dia adalah seorang profesional, guru kita, dosen kita, tapi dia juga
punya pabrik, ya. Dan dia juga saya lihat kalau di galeri investasi adalah seorang investor. Jadi dia masuk dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, kata Pak Industri tadi, ya, yang mix ini bisa ada beberapa macam. Bisa dia profesional dan pewirausaha di sektor real, punya toko, punya pabrik, atau dia juga profesional dan punya usaha di sektor finansial, atau dia seorang investor. Ya, bisa saham, obligasi, reksadana, dan seterusnya. Itu kata si Bapak tadi. Ya, kalau Lori masuk yang mana? Kayaknya masuk yang wirausaha investor ya? Atau mau yang profesional dan juga investor? Lo kan aktivis galeri investasi. Lo bisa aja put di investoran, gua mah namanya juga searching, modal 1 juta, beli pagi jual sore, kata Ria melanjutkan. Ya, hey Gung, lo masih pucat aja, lo mau pilih jalur karir yang mana? Sahut Ria. Tiba-tiba saja Putri melempar tanya ke Agung yang sedang memandangi Ria. Dengan terbelalak seakan dipatok ular, Agung gelagapan. Nomor 4 gua mah pebisnis, owner dong, tapi investor juga di pasar modal, sahut Agung. Beresiko bangkrut lo, Gung. Ntar lo ditolak sama si Ria. Faujan menimpali sambil melirik Ria. Ngomong apa lo, Jan? Kan gua gitu tutorial sama Pak Industri biar tahu ilmu KWU-nya, biar nggak bangkrut, Agung menyahut. Di luar gelap mulai menyelimuti lapangan basket dan futsal. Anak-anak tingkat 1 dan anak-anak mesin sudah melompong yang tadi pada main basket 3-on-3 dan futsal. Pasur juga sudah menyalakan lampu neon, karena lepas maghrib akan ada kuliah kelas karyawan. Suara selawatan di masjid mulai terdengar, pertanda azan maghrib segera tiba. Kelelawar dari hutan di pabrik sekitar kampus mulai berterbangan, seiring mahasiswa yang beranjak ke masjid hendak salat maghrib. Raut mukanya nampak cerah, saring melempar senyum, dan tos dengan kepalan tangannya. Industrialis. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.